adalah komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan pada tahun 1944 sampai 1959. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga Mac memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Ini adalah komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua diciptakan pada tahun 1960 sampai 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri dari 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan. Maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan, baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Ini adalah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga diciptakan pada tahun 1964 sampai 1975. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil, cuil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Ini adalah komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat diciptakan pada tahun 1975 sampai sekarang. Komputer generasi keempat masih menggunakan IC chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Contohnya adalah PC. Teknologi IC komputer generasi ini yang membedakan antara komputer mikro dan komputer mini serta mainframe. Beberapa teknologi IC pada generasi ini adalah prosesor 6086, 80286, 80386, 80486. Ini adalah komputer generasi kelima sampai sekarang. Komputer generasi kelima atau sekarang yang disebut masa depan. Generasi kelima dalam sejarah evolusi komputer merupakan komputer impian masa depan. Ia diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pemrosesan yang berfungsi bersamaan untuk menyelesaikan lebih daripada satu tugas dalam satu masa. Komputer ini juga mempunyai ingatan yang amat besar sehingga memungkinkan penyelesaian lebih dari satu tugas dalam waktu bersamaan. Banyak kemajuan di bidang desain, komputer, dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikan banyaknya kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Kita tunggu informasi mana yang lebih valid dan membuahkan hasil. Terima kasih.